Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang partikel penyusun benda dan Penyusun makhluk benda dan makhluk hidup. A. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Molekul merupakan gabungan antara dua atom atau lebih melalui ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Misalnya rambut tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Selain pada makhluk hidup, benda seperti air, udara, kayu, plastik, dan lain-lainnya juga merupakan zat kimia yang tersusun atas senyawa-senyawa tertentu. Contohnya molekul air terdiri atas satu atom dan dua atom H. B. Atom dan partikel penyusunnya. Atom merupakan unit terkecil penyusun molekul. Materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi, yang disebut partikel subatom. Atom tersebut tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron ada di sekitar inti atom. Neutron tidak bermuatan elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Bila jumlah elektron dan jumlah proton dalam suatu atom tidak sama, atom tersebut akan bermuatan atau menjadi ion. Proses berbentuk ion disebut ionisasi. Nomor atom dan nomor massa. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda. Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama di dalam intinya. Nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Atom yang satu berbeda dengan atom yang lain karena mempunyai jumlah elektron, proton, dan neutron yang berbeda. Hubungan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam suatu atom yang netral atau tidak bermuatan dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nomor massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Setiap unsur dituliskan dengan lambang unsur. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis sebagai subskrip turun di kiri lambang unsur, sedangkan nomor massa ditulis sebagai superskrip naik di kiri atas lambang unsur sebagaimana berikut. Keterangan. X adalah lambang unsur, A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Ada beberapa unsur yang disebut logam berat, berbahaya bagi tubuh manusia dan lingkungan. Unsur ini tidak dapat didaur ulang dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan. Karena dalam tubuh kita tidak ada mekanisme yang berfungsi untuk menghilangkan unsur ini. Konsentrasi logam berat dalam tubuh dapat bertambah sepanjang waktu atau dikenal dengan bioakumulasi. Logam berat dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Seorang wanita yang hamil juga dapat mengalami keguguran dan melahirkan bayi yang cacat akibat kandungan logam berat yang cukup tinggi dalam tubuhnya. C. Konfigurasi elektron. Susunan elektron di dalam suatu atom atau yang disebut konfigurasi elektron. Pada model atom Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti atom menurut tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut sebagai kulit-kulit atom. Tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut dilambangkan dengan K. Untuk kulit atom pertama, N sama dengan 1. L untuk kulit atom kedua, N sama dengan 2. M untuk kulit atom ketiga, N sama dengan 3, dan seterusnya.
Suatu atom akan mempunyai kulit K, kulit L, kulit M, dan seterusnya. Tiap-tiap kulit atom ditempati oleh sejumlah elektron. Setiap kulit mempunyai jumlah maksimum elektron yang dapat menempatinya. Misalnya kulit K maksimum hanya dapat ditempati oleh 2 elektron. Apabila atom tersebut mempunyai elektron lebih dari 2, maka elektron berikutnya akan menempati kulit yang berikutnya. Posisi elektron pada kulit-kulit atom dimulai dari kulit terdalam atau yang mempunyai energi paling rendah. Intinya, elektron akan berada pada setiap kulit hingga membentuk susunan yang paling stabil. Ion dan ikatan ion. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Atom-atom dengan nomor atom 1 sampai 18 akan berada dalam keadaan stabil bila kulit atom terluar berisi 2 elektron seperti helium atau 8 elektron seperti neon, argon, dan kripton. Kation adalah ion bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion bermuatan negatif. Oleh karena itu, sebuah molekul kation memiliki sebuah proton hidrogen tanpa elektron, sedangkan anion memiliki elektron ekstra. Senyawa konvalen adalah 2 atau lebih unsur non-logam yang membentuk suatu ikatan konvalen. Senyawa ion adalah unsur logam yang membentuk suatu ikatan dengan unsur ion logam. Senyawa yang terbentuk dari kation dan anion disebut sebagai senyawa ion. Gaya tarik-menarik gaya elektrostik antara kation dan anion dalam senyawa tersebut disebut dengan ikatan ion. Terdapat interaksi tarik-menarik antara ion Na dengan ion Naci. Garam Naci merupakan senyawa ion. Pada Naci, kation dan anion tersusun selang-seling secara teratur sedemikian rupa sehingga interaksi tarik-menarik antara ion Na dan ion NaCl terdapat secara maksimal. Susunan seperti itu disebut dengan istilah kristal. Identifikasi unsur. Kembang api mengandung senyawa-senyawa tertentu. Bila kembang api dibakar, molekul-molekul yang ada di dalam senyawa tersebut menyimpan energi dan menyebabkan elektron-elektron pada atomnya mengalami perpindahan antar kulit atom. Perpindahan antar kulit atom dengan energi lebih rendah ke kulit atom dengan energi yang lebih tinggi akan menyerap energi. Sementara perpindahan elektron dari kulit dengan energi yang lebih tinggi ke kulit atom dengan energi yang lebih rendah akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan tersebut akan terlihat sebagai cahaya. Tiap-tiap atom mempunyai jarak antar kulit atom yang berbeda, sehingga energi yang diserap atau dilepaskan juga akan berbeda. Akibatnya, cahaya yang dihasilkan memiliki warna-warna yang berbeda. Sifat zat dan hubungan dengan partikel penyusun dan strukturnya. 1. Sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Beberapa contoh sifat fisika sebagai berikut. A. Kerapatan atau densitas atau massa jenis. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah kilogram atau m3 atau ml. B. Kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut skalerometer. Semakin besar skala Mohs atau Mohs suatu zat, semakin keras pula zat tersebut. C. Elastis. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan gaya, dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. D. Daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk mengantarkan panas atau listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dapat dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Bahan yang dapat digunakan sebagai konduktor yaitu bahan yang terbuat dari
zat yang mampu menghantarkan elektron dengan mudah, misalnya besi, tembaga, emas, dan perak. Sebaliknya, zat yang memiliki kemampuan rendah dalam menghantarkan elektron seperti plastik dan kayu digunakan sebagai bahan isolator. Bahan semikonduktor adalah bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator dan pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Kemagnetan. Kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet disebut dengan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. F. Viskositas atau kekentalan. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. G. Titik didih. Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Zat cair dapat berubah menjadi uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cair. Misalnya, air pada suhu 1000 derajat Celcius akan berubah menjadi uap. H. Titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Misalnya, air pada suhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer berwujud cair. Tetapi saat suhu air diturunkan menjadi 0 derajat Celcius, air akan berubah wujud menjadi padat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Zat cair yang memenuhi syarat tersebut adalah senyawa etilen glikol, propilen glikol, dan gliserol sebagai pendingin mesin kendaraan bermotor. I. Titik leleh. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. Sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia menunjukkan mekanisme suatu zat berubah atau bereaksi menjadi zat lain. Beberapa sifat kimia suatu zat adalah sebagai berikut. 1. Kestabilan. Kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lain, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Kestabilan juga dapat didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu zat atau bahan rusak. 2. Kereaktifan. Contoh karbit. Karbit adalah suatu senyawa kimia dengan rumus kimia CaC2. Karbit memiliki wujud pada seperti batu berwarna keabu-abuan dan biasa digunakan untuk mempercepat pemotongan buah. Karbit juga banyak digunakan dalam industri las karbit. Ketika karbit dimasukkan dalam air, karbit akan langsung bereaksi dengan air menghasilkan panas dan gas asetilena. Gas asetilena ini mudah terbakar dan dimanfaatkan dalam pengelasan logam. Reaksi kimia karbit dengan air adalah sebagai berikut. CaC2 H2O ke CH2H2 ke CaH2 kalsium karbida karbit air gas asetilena kalsium hidroksida karena karbit mudah bereaksi dengan zat lain misalnya air. Dikatakan karbit memiliki reaktivitas yang tinggi. Reaktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Korosivitas. Jika kamu melihat komposisi cairan pembersih lantai, kamu akan melihat di dalamnya terkandung asam klorida atau HCl. Senyawa ini mampu mengkilis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengkilis logam dan membuat logam cepat berkarat. Dengan sifatnya yang demikian, asam klorida disebut memiliki korosivitas yang tinggi. Selain HCl, bahan yang bersifat klorosid adalah asam sulfat. Asam sulfat banyak digunakan sebagai cairan elektrolit pada aki. Baik asam klorida maupun asam sulfat dapat melukai kulit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Daya boleh.